Umroh backpacker ini kalau Anda pikir bahwa banyak yang ngemper di Masjidil Haram, tidak. Umroh backpacker ini ada yang hotel bintang 5, Bung. Umroh ini perjalanan ibadah. Iya, tapi bukan hanya sekedar kalau Anda misalkan lihat di YouTube, umroh ini rukun umrohnya sudah terpenuhi misalkan. Tapi ditakutkan dari rukun umroh ini ada yang tidak tahu. Iya. Atau belajar pun masih tidak ada guru. Orang belajar tanpa guru, otomatis belajar ke setan kan gitu. Umroh ini bukan soal kepintaran. Umroh ini soal keberkahan. Umroh ini soal bagaimana Anda diberikan jalan yang baik oleh Allah, jalan yang lurus, jalan yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah. Kalimatnya itu. Ketika Anda sudah memang berniat umroh dan Anda punya budget segitu ketika Anda ikut travel, kemudian budgetnya kurang, maka umroh mandiri ini jadi solusi kan? Jadi solusi. Benarkah umroh mandiri itu dilarang? Umroh mandiri, Masya Allah. Masya Allah, lagi rame. Bener itu umroh mandiri dilarang atau tidak? Iya. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat malam teman-teman ngopi-ngopi. Berjumpa lagi dengan kita di podcast ngopi-ngopi. Kali ini saya dapat kesempatan berharga karena kita sudah menunggu sekitar berapa ya, sudah sebulanan menunggu momen ini, yaitu untuk berdiskusi berkenaan dengan umroh ya. Kali ini kita kedatangan tamu kehormatan ya, tamu terhormat yang baru saja datang dari umroh. Assalamualaikum Ustaz Sukron. Waalaikumsalam, Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar setelah dari Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Mas Makin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tim juga alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, ini Ustaz Sukron, kita menindaklanjuti ya, follow up dengan diskusi kemarin yang kita pernah podcast tentang umroh backpacker Sukron ya, tentang umroh backpacker. Banyak orang. Sudah berapa yang nonton itu, Bung? Sekarang tuh 15.000 di. Masya Allah, 15.000. Nah itu bukan hanya ditonton banyak orang, tapi memang aktivitasnya di komentar-komentar tuh banyak memang yang antusias dan seakan-akan baru tahu gitu, Ustaz. Ada umroh seperti itu. Ada umroh seperti ini, 15 juta bisa berangkat dan lain seperti yang Ustaz Sukron bahas. Sangat rasional ketika saya sampaikan itu, sangat rasional ketika kita menemukan tiket yang bagus itu pasti 15 juta. Betul. Nah sekarang kita ingin mendalami lagi nih, karena gembar-gembor ya sekarang tentang umroh ini, apalagi katanya bulan puasa ini. Saya cross check ke Ustadz, ini benar apa tidak? Katanya itu adalah bulan puasa dengan jemaah umroh terbanyak. Masya Allah, sangat banyak itu. Lantai 2 itu full banget. Lantai mungkin kira-kira 80% dari haji ini. Kalau haji misalkan fullnya 100%, ini 80%. Orang-orang sangat antusias pasca 2 tahun corona itu. Orang-orang berlomba-lomba untuk umroh karena memang waktu itu ditutup ya. Ada teman juga yang tidak berangkat. Dan kemudian mereka benar-benar semangat, kerinduan kepada Baitullah itu besar, Masya Allah. Apakah itu ada kaitannya dengan kesadaran orang-orang tentang umroh backpacker atau mandiri ini? Oh sebenarnya kalau saya bukan kapasitas saya sebagai seorang yang menilai itu ataupun tidak punya data dan untuk itu. Tapi umroh backpacker ini memang sangat booming ya akhir-akhir 2 tahun ini, sangat booming, apalagi pasca corona ini orang cari budget yang memang tidak terlalu tinggi sehingga umroh backpacker ini lumayan banyak dilakukan oleh teman-teman yang masih muda, bahkan ada yang di atas umur 60 ada seperti itu. Untuk beberapa orang ini malah dianggap solusi loh Ustaz. Ada beberapa orang yang menganggap solusi juga, tapi solusi seperti ini sebenarnya memang diperuntukkan bagi mereka yang sudah pernah umroh. Ya kalau yang masih baru-baru umroh ini ditakutkan memang kurang sempurna dari ibadahnya. Nah, di sini Ustaz Sukron selaku pelaku ya sekaligus pengamat ya tentang ibadah umroh dan haji, bahkan yang mandiri ya, backpacker. Saya ingin bertanya sebenarnya kondisinya orang yang umroh backpacker itu gimana sih Ustaz? Mulai dari perjalanan sampai ada di kota Mekah untuk ibadah. Apakah orang-orang itu kebingungan gitu untuk ngurus tiket, sebenarnya dari awal ketika mereka isu tiket, kalau misalkan kita ikut travel misalkan kita sudah dilayani dari awal, kita tinggal bayar, kemudian tinggal duduk di pesawat, kemudian sampai ada itinerary, ada jadwal sampai pulang seperti itu. Kita tidak ada kekhawatiran sama sekali. Jadi kalau untuk yang backpacker ini mereka harus isu tiket sendiri, kemudian harus ngurus visa sendiri, kemudian mereka juga kalau saran saya sih ada aturan pemerintah juga yang jelaskan tentang kalau ngurus visa itu kan memang kalau umroh backpacker kebanyakan pakainya visa ziarah.
pakai ziarah. Apalagi sedang kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu pemerintah Saudi itu memperbolehkan visa ziarah untuk umroh. Jadi artinya visa ziarah mereka urus, kemudian setelah itu mereka ngurus yang namanya pemberangkatan sendiri jam berapa, mereka urus sendiri sedetail mungkin sampai mereka tidak ketinggalan pesawat. Kemudian hotelnya mereka ada yang bintang 5, ada yang bintang 3, ada yang bintang 4 gitu. Pilih sendiri kalau backpacker itu. Tidak membuat ya Ustaz ya, tidak membuat ke-distract ya. Karena kan kata Ustaz di podcast kita sebelumnya itu katanya malah sebenarnya ada sensasi yang lebih menarik dari umroh mandiri. Nah, itu sangat besar ya, traveling. Seperti mengurus administrasi dan lainnya tidak. Kalau orang yang tidak pernah berangkat atau tidak pernah keluar negeri, mereka akan kebingungan sendiri, atau tidak pernah naik pesawat kebingungan sendiri gimana caranya. Mereka harus browsing, mereka harus cari ilmu di YouTube dan lain-lain seperti itu, sehingga mereka harus belajar terus. Jadi memang ini umroh backpacker ini, kalau Anda pikir bahwa banyak yang ngemper di Masjidil Haram, tidak. Umroh backpacker ini ada yang hotel bintang 5, Bung. Ada yang hotel bintang 5. Meskipun berangkatnya sendiri, ya sebenarnya soal fasilitas ngatur sendiri mereka. Itu enaknya. Ya, jadi ada sisi enak, ada sisi tidak enak kan gitu. Jadi bagi mereka yang memang saya bilang yang mau dilayani silahkan ikut travel kan gitu. Travel yang sudah punya izin PPIU. Jadi kalau mereka yang memang punya jiwa tarung tinggi, mereka punya mental yang besar, mereka silahkan order tiket sendiri. Apalagi sekarang ada yang namanya OTA ya, online travel agent itu yang tinggal pencet di HP, tinggal bisa pesan tiket dan lain-lain. Tapi ada juga ketika Anda sudah paham, misalkan paham bahasa Inggris, paham ini, bla bla bla, sering keluar negeri. Umroh ini berbeda, perjalanan berbeda. Umroh ini perjalanan ibadah. Tapi bukan hanya sekedar kalau Anda misalkan lihat di YouTube, umroh ini rukun umrohnya sudah terpenuhi misalkan. Tapi ditakutkan dari rukun umroh ini ada yang tidak tahu. Atau belajar pun masih tidak ada guru. Orang belajar tanpa guru, otomatis belajar ke setan kan gitu. Kan gitu. Kalau misalnya orang-orang terdahulu belajarnya di kutub, di kitab, ngaji ke kiai, sekarang belajarnya di YouTube kan gitu. Jadi kita penting kita pelajari juga semuanya. Tapi umroh ini bukan hanya sekedar rukun umroh saja. Umroh ini juga ketika ikut travel Anda akan dilayani dengan sejarah-sejarah, penerangan-penerangan tentang sejarah, kemudian ilmu-ilmu yang memang sudah tersanad. Ada wawasan, ada motowif yang menjelaskan tentang situs-situs sejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Sehingga lebih daripada ibadah itu kita mendapatkan ilmu baru begitu. Ilmu baru. Keterangan kita kemana itu apa, kenapa kita harus ke tempat. Betul. Jadi memang umroh backpacker ini disarankan bagi mereka yang benar-benar punya jiwa tarung tinggi kan gitu. Tapi teman-teman juga karena memang regulasi negara kita masih tidak memperbolehkan umroh backpacker ini, jadi teman-teman juga harus ketika ingin umroh backpacker memang harus lewat PPIU. Sesuai Undang-Undang tahun 8 2019 yang saya pernah tahu itu ya. Undang-undang itu menjelaskan tentang orang bisa berumroh mandiri atau privat atau umroh dengan berkelompok asalkan di bawah lindungan PPIU atau di bawah PPIU. PPIU itu kan penyelenggara ibadah umroh. Berarti tetap meskipun istilahnya ziarah itu tetap harus pakai. Iya. Kalau yang visa ziarah tidak, visa ziarah jarang, bahkan tidak ada PPIU, tidak masalah karena visa umroh yang pakai PPIU kan gitu. Kalau visa ziarah biasanya Anda tahu orang yang dari baru kemarin ke Mekah saya ketemu orang yang sepeda ontel itu nyampe Mekah 4 bulan dari Tangerang, umur 60 ke atas, masya Allah, sepeda ontel ke Mekah 4 bulan nyampe. Itu pakai visa apa? Pakai PPIU berarti? Enggak, itu pakai visa apa? Visa ziarah pastinya, karena mereka juga dia harus punya space tinggal yang juga lebih lama daripada umroh kan gitu. Kan gitu. Jadi visanya pakai visa ziarah. Orang yang haji pakai sepeda ontel itu pakai visa ziarah itu. Gak mungkin pakai visa beroda. Mereka kan cari yang low budget kan gitu. Yang low budget ya. Ya. Sebelum kita bahas ke sana, ini kita mendalami lagi tentang umroh mandiri atau backpacker itu resiko-resiko, Ustaz. Resiko-resikonya. Resiko yang perlu diantisipasi untuk umroh backpacker karena tadi kan katanya apa-apa ngurus sendiri ya. Betul. Apakah nanti kondisi kalau misalkan ada orang petarung seperti itu, Jiwa Explorer seperti itu kemarin, itu apakah nanti di sana itu terlantar atau kan ngurus transportasi ketinggalan ini, nggak tahu jadwal tiket kemana, terus kalau sakit gimana, terus ketika sampai di Mekah, kan kalau travel itu tahu ya,
Hari ini kita mau ke mana, besok kita jadwal ke mana, besok ke Madinah dan lain. Itu kalau untuk risiko seperti mereka harus jeli dan tahu rinci terhadap tiket, kemudian mereka harus pesan yang namanya akomodasi sendiri, mereka pesan transportasi sendiri, juga mereka pesan hotel sendiri. Tidak disarankan yang nggak tahu, yang nggak melek teknologi juga, yang nggak paham tentang atau mungkin bahasa ya, paling penting nih bahasa. Kalau mereka misalkan nggak tahu bahasa Inggris atau bahasa Arab, ini agak sulit mereka kalau umroh gitu. Kemudian misalkan sakit, ini sakit, termasuk di umroh yang ikut travel juga sakit dilarang sebenarnya. Mati di Mekah ini kan artinya mereka harus, siapa yang akan ngurus di sana. Kadang kalau ada yang sakit ditinggal sama jemaah yang lain, kan ditinggal otomatis, ditinggal misalkan dia sakit ditinggal sama jemaah yang lain, jemaah lain harus pulang kan, tiket harus pulang. Kemudian jemaah yang tertinggal ini kan nanti diurus oleh keluarga, oleh travel. Naudzubillah, umroh mandiri walaupun struggle apa, umroh ini bukan soal kepintaran. Umroh ini soal keberkahan. Umroh ini soal bagaimana Anda diberikan jalan yang baik oleh Allah, jalan yang lurus, jalan yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah. Kalimatnya itu, ya Allah mudahkanlah. Artinya mudahkanlah itu otomatis kita berharap Allah untuk memudahkan jalan kita walaupun lewat backpacker ataupun travel. Tidak mentang-mentang pakai travel misalkan itu mulus saja, belum tentu kan gitu. Tapi juga backpacker apalagi. Asosiasinya lebih besar, mereka ngurus diri sendiri, misalkan berangkat sendirian atau berangkat sama istri misalkan, berangkat sama istri atau sama anak, ada yang sakit, gimana itu? Sedangkan pesawat tidak bisa menerbangkannya misalkan, ditinggal anaknya, bagaimana itu? Jadi otomatis harus ada yang tinggal di situ, kemudian banyak hal yang lain. Misalkan ini yang paling penting adalah soal fikihnya, soal rukun umrohnya, kesempurnaan dari umroh ini, bahaya ini. Sangat bermasalah ketika mereka tidak tahu tawafnya tidak sempurna, kemudian sa'inya tidak sempurna. Saya ketemu teman kemarin di Sabiha, di Bandara Sabiha itu, Masya Allah, beliau ini habis dari Rumania, kemudian ke Moskow, melihat aurora, kemudian dia ketemu saya di Turki. Dua orang ini umroh backpacker, baru pertama umroh. Nah kemudian umroh backpacker, dan kemudian saya tanya mau kemana, Mbak, kata saya, dua orang ini kakak adik, dia memang pelancong ke luar negeri memang ya. Saya tanya mau umroh katanya. Kemudian mikot di mana? Saya tanya, waktu itu kan langsung ke Jeddah, ke Mekah. Nanti mikotnya di hotel katanya. Astagfirullahaladzim. Artinya dia harus, kalau sudah niat umroh, dia harus mikotnya di Jeddah atau di Yalamlam, atau mungkin mikot yang sudah ditentukan asarnya oleh fikih kan gitu. Bekal pengetahuan agamanya penting itu. Dia kemudian setelah mikot di Jeddah, akhirnya saya ajak untuk ikut. Ayo ikut saya, kemudian ikut bis saya nanti kan gitu. Karena memang saya waktu itu umroh backpacker sama teman-teman kan gitu ya. Kemudian ternyata ketika mikot, dua orang ini nggak pakai ihram sesuai dengan syariat, nggak pakai kerudung, satunya nggak pakai kerudung. Astagfirullahaladzim, saya bilang, Mbak, dasar nanti mikotnya ini, nanti saya pakai kerudungnya nanti ketika di Mekah. Kan astagfirullahaladzim, dikirain mikot ini bukan bagian dari rukun. Mikot Yamani atau mikot Bakani bukan bagian dari rukun umrah. Masya Allah. Itu yang menjadi pertanyaan penting dari diskusi ini, karena mungkin karena harganya yang murah menjadi dilema, menjadi banyak orang yang pengen gitu, tapi di satu sisi kurang persiapan. Salah satu hal yang seperti Ustadz sampaikan tadi adalah tentang bagaimana orang menyadari umroh ini meskipun dengan jalur mandiri, yang melakukan jalur mandiri itu tetap adalah tujuan ibadah sebenarnya. Nah, menurut Ustadz, untuk teman-teman di sana yang tetap nekat untuk saya tetap mau umroh mandiri, apapun ingin punya pengalaman lebih ya. Bagaimana solusi untuk bisa mempelajari kayak hukum fikihnya, terus ini supaya tetap menjadi ibadah yang unggul yang utama bisa diterima begitu. Dari Ustadz bagaimana? Jadi sebenarnya tergantung niat ya, namanya niat kan gitu. Niatnya kita ini kan umroh lillahi ta'ala, umrah lillahi ta'ala kita. Al-umrati ilal umrati kafaratun lima bainahum al-hajjul mabrur la yasallu. Jadi umrah ini memang menghapus dosa antara dua umrah. Artinya gini, Masya Allah, jadi ketika Anda sudah memang berniat umroh dan Anda punya budget segitu, ketika Anda ikut travel kemudian budgetnya kurang, maka umroh mandiri ini jadi solusi kan, jadi solusi. Dari perbincangan kita, solusi ini juga menjadi teman-teman yang ingin umroh mandiri juga harus belajar penuh
belajar penuh. Ada berapa kelompok-kelompok seperti WhatsApp, kelompok WhatsApp, grup WhatsApp dari Umroh Mandiri ada. Tapi mereka yang ada salah satu namanya Mudir kalau tidak salah, Merdeka Umroh Mandiri, dikelola oleh Ustadz Ara. Nah ini Mudir ini banyak di sana beberapa orang bertanya. Saya tahu itu bertanya tentang bagaimana isu tiket, kemudian bagaimana dia visanya, kemudian bagaimana regulasinya, kemudian di sana juga bagaimana tata cara fikihnya, syariatnya bagaimana. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang low budget atau mungkin semangat backpacker atau semangat travelingnya tinggi. Orang biasanya pasti mau ke Yaman, mau ke Turki dan lain-lain. Karena ada situs-situs sejarah di situ, mau ke situ kan gitu. Baru saya kemarin dari Turki nih, Bung. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi di sana juga Ustadz saya ngikutin. Masya Allah. Jadi salju sama istri sama anak-anak. Iya. Jadi memang Masya Allah, umroh backpacker ini solusi bagi yang memang low budget. Dan ini memang diperuntukkan bagi mereka asalkan mau belajar. Dan ada banyak grup-grup termasuk Mudir yang saya sebutkan tadi. Yang dikelola oleh Ustadz Ara itu, Mudir itu di sana itu memang tidak berjualan atau tidak mengelompokkan orang-orang yang umroh mandiri, tidak. Tapi di sana itu memberikan informasi-informasi yang informatif terhadap orang-orang yang mau umroh secara mandiri atau secara privat. Gitu. Itu bisa diakses. Bisa diakses grup itu. Mungkin nanti bisa dikasih tahu link grupnya juga ya. Berarti memang kajiannya harus kuat. Kajiannya harus kuat, secara mandiri. Iya, gitu kan. kajiannya harus kuat dan juga bukan hanya sekedar pelancong seperti pelancong ke Malaysia, ke Turki, ke Yaman dan lain-lain. Bukan. Ini soal ibadah. Ini soal ibadah. Teman-teman harus paham ini soal ibadah. Dan ibadah ini harus benar-benar khusyuk, tahusyuk Allah dan juga harus sesuai dengan syariatnya. Jangan ambil yang sah. Umroh ini ada teman yang mengatakan pada saya, umroh ini sulit bagi mereka yang paham dan mudah bagi mereka yang tidak terlalu paham. Artinya umrohnya kan sekedar misalkan rukunnya kan mikot, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian setelah itu kemudian tahallul. Nah, sudah selesai. Ternyata tidak, sulit bagi orang-orang yang benar-benar paham. Mereka yang memang tidak terlalu paham, bahkan bagaimana mereka akan intiqalul madhab ketika mereka tawaf, pakai madhab Syafi'i misalkan, wudhunya ternyata kesenggol atau nyentuh dengan wanita lain di ketika tawaf. Ini kan juga harus belajar, bukan hanya sekedar perjalanan seperti perjalanan ke luar negeri biasa kan gitu. Malah sebenarnya poinnya di sana. Poinnya di sana sebenarnya. Kalau cuma soal itu bisa dipelajari semua, untuk isu tiket, kemudian visa, kemudian bagaimana menghadapi imigrasi. Karena sekali gitu. Mungkin kita sudah bisa ke sana kan suatu keberkahan atau keberkahan ya, dengan alternatif apapun, apakah lewat travel agent ataupun mandiri, PPIU sampai ke Mekah itu kan suatu yang luar biasa. Jadi eman sekali kalau persiapan keagamaannya itu kurang. Iya, sebenarnya berpelancong ini kan haknya semua manusia, hak asasi manusia. Pelancong ini siapapun yang berhak untuk keluar negeri kan gitu. Siapapun berhak untuk asalkan mereka punya berkas yang lengkap. Tapi bagaimana Anda menyiapkan? Kalau umroh berbeda. Kalau di Indonesia misalkan pakai visa umroh ya. Kemudian izin ke PPIU minta untuk diterbitkan visa umroh. Kemudian setelah itu ternyata ketika di bandara mereka tidak melengkapi yang namanya tiket PP. Gak mungkin bisa terbang. Hilang puluhan juta. Kemudian tidak melengkapi yang namanya Siskopatu, tidak melengkapi yang hotel. Hotel di sana tidak ada, akhirnya tidak bisa terbang. Ada beberapa kasus seperti itu teman saya juga. Gitu. Jadi memang harus belajar. Kompleks banget kalau Anda mengaturnya sendiri. Otomatis Anda memang lebih low budget, tapi hati-hati ketika tidak lengkap berkas-berkasnya, tidak bisa berangkat. Ustadz, untuk Ustadz yang seorang pelaku sekaligus pengamat atau lebih karena pengamat hal-hal yang perlu dipersiapkan ini Ustadz, berkaitan dengan keuangan, misalkan berapa sih maksudnya anggaran idealnya kalau ada orang yang butuh informasi untuk umroh mandiri, keuangannya, terus administrasinya apa-apa saja, terutama mental ya Ustaz, karena mau berangkat sendiri begitu kan di sana atau hanya dengan keluarga.
Terlebih yang tidak kalah penting adalah bahasa. Gimana Ustadz bisa ya menyampaikan ini persiapan ini tuh kepada Oke, untuk budget ya. Sebenarnya saya bilang kemarin di angka 15 itu waktu itu 15 itu sangat logis ketika Anda bertemu dengan tiket atau ketemu dengan tiket yang sangat murah. Momentum tiket yang sangat murah, misalkan Singapore Airlines pernah di harga 7 juta PP dari Surabaya. Kemudian ada berapa maskapai-maskapai yang punya promo-promo itu masuk di angka 15. Reng-rengannya adalah misalkan harga tiket pesawat di angka 7 juta, kemudian harga visa di angka misalkan 3,5 juta, Cisco Patu dan lain-lain. Hotel budgetnya sekitar sama hotel sekitar 5 juta sama makan misalkan. Itu masuk 15 juta sebenarnya. Masuk banget, itu sangat rasional ketika di angka segitu. Sangat affordable. Sangat affordable, Masya Allah. Terus administrasi Ustaz. Administrasi yang harus disiapkan ya, berkas-berkasnya ya. Artinya itu kan soal visa penting ini. Ketika Anda masuk ke negara otomatis visa. Syaratnya adalah visa. Kemudian paspor penting. Paspor ini adalah salah satu ikhtiar pertama ketika Anda mau umroh. Jadi orang yang mau umroh backpacker dia harus bikin paspor dulu untuk ikhtiar. Allah akan tambahkan rezeki setelah itu. Kemudian setelah itu paspor, visa, kemudian tiket isut, tiketnya yang sudah PP, tidak boleh PP itu, harus PP karena keterjaminan ya. Sebenarnya semangat dari pemerintah untuk mengatur umroh mandiri atau mengatur umroh ini adalah semangat dari kepedulian pemerintah, semangat perlindungan kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya kan gitu, undang-undang. Artinya umroh backpacker ini berkasnya juga harus lengkap, sama seperti umroh yang ikut travel. Dan ini harus lewat yang namanya PPIU atau travel agent. Kenapa? Karena nanti kalau ada sakit, kalau ada apa, pemerintah akan nunjuk siapa ketika ada permasalahan, overstay dan lain-lain. Otomatis travel. Tapi travel tidak akan memberikan kepada Anda rekomendasi-rekomendasi itu ketika Anda kurang trust, kurang memberikan nilai trust. Anda akan kelihatan Anda akan kerja, punya penilai, punya spek sendiri terhadap Anda, kan gitu. Oke, terlebih kalau saya lihat ini tentang bahasa, sepertinya Ustadz Syukron beberapa kali ya, 3 kali sudah ke Mekah ini, terakhir ya 3 kali terakhir itu saya lihat bahasanya lebih lancar. Masya Allah. Sering ketemu ya teman-teman, ketemu teman baru gitu, ketemu teman baru. Ustadz bisa dapetin itu maksudnya, kemampuan itu apa? Di jalan aja atau ada persiapan? Harus ngambil kursus atau? Enggak, kalau bahasa Arab kan memang saya mondok dulu. Alhamdulillah mondok, kemudian belajar bahasa Arab. Kemudian bahasa Inggris juga belajar di pondok kan gitu. Sekarang lagi belajar bahasa Uzbek saya. Bahasa Kyrgyzstan, Kyrgyzstan dan lain-lain itu. Soalnya cantik-cantik wanitanya, Masya Allah itu. Ini Ustadz takut menonton. Enggak ikut sekarang, enggak ikut, Masya Allah. Enggak ikut ya. Memang kemampuan bahasa itu juga diperlukan. Itu setidak-tidaknya itu gimana Ustaz? Untuk berangkat mandiri 3 bulan lagi bahasa Inggris misalkan, atau mungkin sigap atau bahasa Inggris utama ya Ustaz? Bahasa Inggris kebanyakan kan semua negara ya, semua negara. Kalau bahasa ini sebenarnya nomor 2 sih Bung sebenarnya. Yang terpenting adalah pemahaman kita terhadap regulasinya. Jadi di bandara seperti apa, di imigrasi seperti apa, kemudian di Jeddah seperti apa. Sekarang di Jeddah itu tidak boleh ambil angkutan yang yang ilegal. Tidak boleh sekarang di Jeddah aturan baru itu. Kalau pakai angkutan ilegal nanti penerbit visanya kena denda itu. Jadi kita harus paham itu semuanya. Hal-hal yang berkenan berarti regulasi itu. Orang untuk berangkat umroh mandiri itu memang harus lengkap banget referensinya. Iya. Harus lengkap banget referensi. Ustaz, kriteria ideal calon orang yang mau umroh mandiri itu yang seperti apa Ustadz? Yang menurut Ustadz tuh kalau saya kayak gini udah boleh tuh berangkat mandiri, kalau banget jangan, kalau nggak bisa jangan. Kalau mereka yang memang mau belajar benar dari awal, saran saya ikut travel dulu. Ketika sudah tahu bagaimana, misalkan ketika di bis kita dijelaskan tentang ini adalah Bir Ali, ini adalah Gunung Uhud dan lain-lain. Misalkan ini adalah Jabal Nur dan lain-lain. Pemahaman sudah dapat. Untuk kedua ketiga kalinya silahkan umroh backpacker kan gitu. Karena memang tidak terbendung ini umroh backpacker. Jangan yang pertama lah ya. Jangan yang pertama untuk speknya, untuk yang pertama kriterianya.
yang kedua lah. Ya, yang kedua yang kedua harus maksudnya yang kedua bisa umroh backpacker nanti. Kemudian juga mudah ya. Penting ini juga. Karena saya pernah ketemu juga ada orang nggak paham bahasa Inggris, nenek-nenek sama kakek-kakek umroh backpacker plus Turki masih. Ketika di Turki kedinginan nggak bawa baju. Kemudian yang kedua dia itu tahun lalu lah, selama Ramadan tahun lalu. Masya Allah. Dan dua orang ini nggak ngerti bahasa. Terus kemudian mereka salah bandara. Karena di Turki ada bandara Sabiha, kemudian ada bandara Ankara, terus kemudian ada bandara Istanbul sendiri. Dia salah baca. Akhirnya dia malah tambah mahal. Bahkan ada beberapa orang yang memang ditolak karena dia ada yang di YouTube-nya siapa itu pakai, saya lihat itu dipakai visa ziarah, kemudian ternyata si Garuda nggak bisa nerbangkan kalau nggak ada tiket PP, sehingga dia harus beli lagi tiket ulang, sehingga satu tiket bisa sampai 30 juta. Ini lebih mahal kalau Anda tidak benar-benar tidak ngerti pengetahuan itu. Niatnya lebih murah, ternyata lebih mahal. Masya Allah. Ini Ustaz, kita sudah masuk ke inti ada pembahasan yang lagi rame di media. Iya. Benarkah umroh mandiri itu dilarang pemerintah? Umroh mandiri, Masya Allah. Masya Allah, lagi rame. Bener itu umroh mandiri dilarang atau tidak. Sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu, bahwa setiap orang bisa umroh secara mandiri ataupun umroh dengan berkelompok, tapi harus lewat PPIU. Artinya aturan itu masih ada celah untuk backpacker. Masih ada celah. Jadi ada orang yang memang, saya bilang tadi bahwa pakai visa ziarah itu bisa pakai sepeda engkal kan? Pakai visa ziarah sepeda engkal ke Mekah. Kan gitu, artinya ada peluang pakai sepeda motor, pakai mobil atau pakai pesawat pun masih ada peluang pakai visa ziarah. Tapi untuk yang memang benar-benar murni umroh itu pakainya visa umroh, dan itu harus lewat PPIU, dan PPIU punya kriteria atau penilaian khusus kepada mereka yang mau umroh. Kan gitu. Artinya juga mereka harus punya tiket PP, dan PPIU juga tidak semua PPIU menerbitkan visa atau menerbitkan siskopatu terhadap kepada jemaah, calon jemaah umroh backpacker kan gitu. Ini kalau kita bahas, kira-kira larangannya itu kenapa, Ustaz? Larangannya itu sebenarnya fokusnya pada pengelompokan. Jadi ada orang yang tanpa izin PPIU mengelompokkan orang untuk umroh backpacker. Anggap dia mengambil untung, dia punya otoritas, dia mengambil untung. Misalkan dikelompokkan ada 20 orang yang mau ikut. Kemudian dia dapat untung misalkan 3 juta, atau dia mengelompokkan uangnya semua di situ. Karena ini saya bilang semangat pemerintah buat undang-undang tadi, legislatif buat undang-undang tadi adalah untuk perlindungan, semangat perlindungan terhadap warga negara. Jadi gitu. Semangat saya baca seperti itu. Artinya semua orang berhak umroh backpacker, tapi juga mereka harus paham pemerintah kita juga melindungi. Jadi akhirnya mereka melimpahkan kepada PPIU. Tetap harus melalui PPIU. Dan jangan pernah ikut travel-travel yang non PPIU. Kenapa? Ketika dikelompokkan duitnya, banyak kasus ternyata duitnya dibawa lari. Ketika mereka mengelompokkan kemudian sampai ke Mekah, ternyata hotel Madinah atau hotel Mekah gak ada. Sehingga ada juga travel agent yang punya PPIU yang juga nakal kan gitu, Bung. Jadi kenapa semangat backpacker ini juga ada, karena mereka juga distrust. Banyak yang tidak percaya terhadap travel agent karena berita-berita di media sosial yang diangkat adalah travel agent yang salah, yang menipu, penipuan, yang kontestasi, sehingga banyak ketidakpercayaan masyarakat terhadap itu. Yang legal saja ini ada yang nipu, apalagi yang ilegal kan gitu, harusnya logikanya kan gitu, Bung. Ustaz, tapi bisa jadi bagaimana kalau orang berpikiran kalau ini murni bisnis misalkan. Bagaimana ini misalkan ya dianggap mungkin punya organisasi travel itu, ini ke pemerintah, ke Kemenak untuk melarang ini karena akan monopoli, maksudnya monopoli pasar gitu. Travel agent mau monopoli pasar gitu. Mandiri ini dibiarkan begitu, pasarnya mereka itu kapasitasnya legislatif, Bung. Kapasitas DPR untuk mengatur undang-undang itu. Sejauh ini undang-undangnya masih itu saja. Kan gitu, tidak ada celah untuk umroh backpacker masih kan, atau umroh mandiri. Sebenarnya umroh mandiri, umroh privat, umroh backpacker itu sah-sah saja. Intinya kan hanya perlu melalui PPIU. Dan tidak bagi mereka yang tidak punya izin PPIU tidak bisa mengelompokkan orang untuk berangkat ke tanah suci, karena nantinya pasti ada, kalau ada misalkan kesalahan manajemen atau mungkin uangnya dibawa lari, ini kan berbahaya. Tidak ada yang bisa mengcounter itu kan gitu. Pemerintah tidak bisa. Ustaz Sukron,
harus di ini. Saya mumpung berkesempatan dengan Ustaz Sukron ini lebih terbuka lagi Iya. diskusi kita. Sebenarnya bagaimana Ustaz? Di luar itu adalah ya mungkin isu-isu bahwa ya travel itu terlalu Terlalu mahal. terlalu ngambil Untung banyak. Memanfaatkan ya orang-orang Iya, yang sehingga banyak distrust seperti yang disampaikan tadi ya. Sebenarnya kalau untung itu sebenarnya kan haknya orang yang berjualan, apalagi di bidang jasa ijarah. Mereka ambil untung berapa terserah kan gitu. Tapi misalkan Anda saja yang menilai, masyarakat yang menilai bagaimana mau ikut travel yang mahal, mau ikut travel yang murah, atau mau backpacker kan gitu. Tapi aturan pemerintah itu untuk 16 hari. Pilihan itu ada. Ya, aturan pemerintah untuk 16 hari kalau tidak salah itu di angka 26 kalau tidak salah ya. Ini Karena koreksi juga saya. pasti ada perbedaan Ustaz. Ya. Artinya yang Fasilitas. 40 juta fasilitasnya apa? Ya. 30 juta apa? Jangan berharap hotelnya Darut Tauhid kalau bayarnya cuma 26 juta kan gitu. Iya, iya. Harus 40 juta kan Artinya gitu. emang disesuaikan. Iya. Ini. Karena Itu artis-artis hotelnya Darut Tauhid ya Bung, biasanya kalau di Mekah. Mintanya di situ tidak bisa. Bisa cuman paling satu kamar isi 60 orang gitu. Masya Allah. Iya, iya. Jadi itu tetap ya berkaitan erat ya harga dari travel Iya. itu dengan fasilitas yang disediakan. Betul. Jadi ya, fadal. Nah, sejauh ini akhirnya Ustaz, setelah kita diskusi tentang ini kan sangat mencerahkan ya, Iya. teman-teman, bahwa anggap berarti umroh mandiri ini adalah alternatif. Alternatif. Bukan semacam ini utama, isu Bukan. utama tentang ini alternatif untuk orang-orang yang pengen banget tapi terhalang di satu sisi. Iya. Meskipun persiapannya juga agak kalah-kalah ngeri. Ngeri banget itu kalau memang nggak paham itu. Akhirnya setelah sejauh ini diskusi kita, menurut Ustaz Sukron itu menganjurkan apa tidak Umroh backpacker ya. umroh mandiri? Antara menganjurkan dan tidak. Bagi mereka yang awam baru pertama kali umroh jangan. Bagi mereka yang misalkan sudah berpengalaman, sudah sering ke Mekah, sudah tahu, ini saran saya ya terserah. Bebas Anda bisa memilih backpacker atau tidak. Bahkan untuk yang ngotot itu tetap ada informasi ya, Kan grup-grup tadi itu saya bilang tadi itu. Tetap Anda harus cari terus gali terus. Ustaz Sukron ini meskipun tidak merekomendasikan backpacker, tetap memberikan bahwa ada jalur-jalur untuk kita bisa belajar. Iya, bisa belajar. Jadi ikut travel itu belajar, kemudian backpacker itu adalah pengalaman. Pengalaman yang jauh lebih berharga ketika Anda bisa mengatur sendiri. Anda bisa, misalkan Anda tidak terikat waktu itinerary, tidak terikat waktu schedule-nya mereka kan gitu. Jadi saran yang terbaik adalah itu ada di pilihan Anda. Di pilihannya para jemaah yang ingin ke Mekah dan pintu-pintu Mekah terbuka untuk Anda. Masya Allah. Masya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Adalah inisiatif dari Ustaz Sukron selaku pengamat itu untuk ya bagaimanapun harus punya semangat umroh itu. Semangat umroh. Dengan cara apapun pilihannya. Dengan cara apapun. Semangat umroh. Karena memang mau dikemanakan harta kita. Kalau nggak untuk ibadah kan gitu. Ya. Masya Allah umroh. Kalau orang yang pernah pergi ke Mekah Madinah sudah pasti balik lagi dengan cara apapun kan gitu. Ya Allah. Amin. Semoga di ngopi-ngopi Ustaz. Pakai sepeda engkal nanti ke Mekah. Kita pakai visa ziarah sepeda engkal ke Mekah, gimana bareng kita ya? Deal ya? Atau pakai mobil. Kita dengan Ustaz Sukron ya nggak bisa loh. Masya Allah. Oke, luar biasa sekali teman-teman, obrolan yang sangat ringan tapi memberikan pencerahan yang luar biasa ya. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat. Sebelum itu saya boleh saya potong ya pembicaraan. Saya punya hadiah buat Mas Makin ini. Alhamdulillah. Nah, ini Cordova, ini Quran Cordova Al-Hufaz ya. Ini adalah teman saya, beliau salesnya. Sales Quran ini lumayan bagus, ini covernya bagus. Ini hadiah apa promosi ini? Sedikit hadiah saja. Ini Masya Allah Quran ini. Kalau Quran tidak boleh ditawar, tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditolak ya Bung ya. Siap, oke. Masya Allah. Ini anak kasih kantong. Ngajinya tambah rajin nanti. Amin. Karena saya tahu beliau ini kan juga lulusan pondok pesantren ya. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, saya dapat hadiah Quran dari Ustaz Sukron. Semoga ini bisa saya baca nanti, bisa istiqomah baca tiap Alhamdulillah, hari. Dan ini kalau nggak salah Al-Hufaz ini untuk hafid ya, untuk belajar hafid. Ya, karena lihat itu untuk biasanya untuk Ini bagus-bagus. ada terjemahnya juga, Masya Allah. Oke, keren. Nanti saya akan sempatkan untuk review nih Ustaz. Ya, tafadhol. Terima kasih. Terima kasih banyak atas Ya. diskusinya. Masya Allah. Semoga memberikan manfaat untuk Amin ya Rob. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman ngopi-ngopi. Semoga bermanfaat. Salam ngopi-ngopi.